Halo anak sekami dan remaja misioner, salam jumpa dengan Bunda Iren dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, kita berada pada hari biasa Pekan Umat ke-27 dengan warna liturgi hijau. Dan bacaan hari ini diambil dari bacaan Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Mari sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan di pagi hari ini, kita bersama-sama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Terangilah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kebenaran yang terkandung di dalam firman-Mu. Khususnya, mampukan kami memahami dan meneladani Putra-Mu Yesus Kristus dan menerima panggilan-Mu dalam hidup kami, dan mampukanlah kami memandang Engkau dengan penuh kasih dan pengharapan. Kiranya apa yang kami baca dan renungkan di pagi hari ini dapat menjadi suluh dan pedoman kami sepanjang hari ini. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak,
sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar firman Tuhan dan kita mendengar bagaimana Yesus dituduh menggunakan kuasa setan untuk melawan setan. Namun Yesus menjawab dengan cara berpikir yang sederhana, bahwa setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan rumah tangga yang terbagi-bagi pasti runtuh. Melalui perkataan Yesus ini, kita mendapatkan penegasan bahwa kuasa itu yang dimiliki oleh Yesus berasal dari Allah, bukan berasal dari sang jahat. Kuasa Yesus bukan hanya mengusir roh jahat, namun Ia memiliki kuasa untuk memulihkan. Yesus juga memberi peringatan serius bahwa jika kita memiliki hati yang terbagi dan mudah dikuasai oleh kegelapan, maka dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bagaimana kita sering terpecah, bagaimana kita sering tidak fokus dalam mengasihi Tuhan maupun dalam beriman kepada Tuhan, dalam meneladani Yesus. Apa saja yang membuat hati kita terbagi dan dikuasai oleh kegelapan? Kita bisa saja memiliki iman yang setengah-setengah, seperti kita mempercayai Tuhan, namun kita masih mengandalkan diri kita sendiri atau mengandalkan kuasa-kuasa duniawi. Kita sering mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, namun tidak diselingi dengan perbuatan yang menunjukkan apa yang kita ucapkan. Doa kita bisa jadi tidak tulus, hanya ada di dalam bibir, namun masih jauh dari Tuhan. Yesus memperingatkan kepada kita untuk memiliki hati yang tidak mudah terpecah, bahwa setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Yesus juga mengingatkan kita untuk memiliki satu kesatuan dengan sesama umat yang percaya di dalam mengasihi Kristus, sehingga kita tidak terbagi-bagi. Yesus menambahkan gambaran ketika roh jahat diusir, ia bisa kembali bersama roh jahat yang lain jika rumah itu dibiarkan terus kosong. Artinya, ketika Tuhan sudah memulihkan hati kita dan sudah menyucikan hati kita, maka kita harus terus menjaganya agar Roh yang Kudus tetap tinggal di dalamnya, sehingga jangan sampai ada roh jahat yang 7 kali lipat jahatnya datang menghampiri kita lagi. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjaga kehadiran Roh Kudus? Mari kita menjaga relasi kita dengan Allah dengan terus membawa dan menjaga hati kita melalui doa harian. Kita bisa menguatkan kita dengan rahmat Tuhan melalui Ekaristi dan sakramennya. Dalam dunia modern, kita mudah terbagi. Pekerjaan, media sosial, hiburan, pertemanan, tuntutan hidup seringkali mencuri fokus iman kita. Injil hari ini mengingatkan jangan biarkan rumah batin kita kosong.
Karena jika Kristus tidak berdiam di dalamnya, maka ada hal-hal duniawi yang bisa mengambil alih. Yesus mengajak kita untuk mengizinkan Dia menjadi pusat, sehingga setiap aspek kehidupan kita, baik keluarga, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, dipenuhi oleh terang-Nya. Demikianlah renungan kita pagi ini. Sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan kita atas firman Tuhan yang sudah dibagikan, mari kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin jadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian tadi anak-anak sekami dan remaja misioner, renungan kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita dengar dapat menjadi penyuluh dan dapat menjadi tuntunan bagi kita sepanjang hari ini. Terus hadirkan Tuhan dalam hidup kita dan bawa terus persekutuan kita dengannya, agar tidak ada kekosongan dalam jiwa kita dan mengundang si jahat masuk dalam diri kita. Mari kita terus bertekun dalam Ia yang kudus. Sampai jumpa.